Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hayatun Thoyibah. Kali ini akan membahas mengenai ciri-ciri balanitis dan bagaimana cara pengobatannya. Sebelum mulai mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Apa itu penyakit balanitis? Balanitis adalah pembengkakan atau iritasi pada kulit bagian kulup dan bagian kepala kemaluan pria yang tidak disunat, dan biasa terjadi pada 1 dari 20 pria. Balanitis ini bisa sangat menyakitkan, tetapi umumnya tidak berbahaya, dan dapat diobati dengan obat-obatan topikal atau penggunaan salep. Apa hal yang menyebabkan balanitis? Balanitis adalah peradangan atau iritasi pada kulup dan kepala kemaluan pria yang dapat terjadi karena infeksi atau kelainan kondisi kulit. Cara pembersihan yang berlebihan pada kemaluan dapat menyebabkan iritasi, sedangkan kurang menjaga kebersihan kemaluan misalnya setelah kencing, atau setelah berhubungan, dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri atau jamur yang berlebihan, terutama pada pria yang tidak disunat. Pada area kulup, akan diproduksi smegma yang berwarna putih seperti keju. Ini keluaran yang normal, tetapi harus dibersihkan untuk mencegah infeksi. Pada pria yang tidak disunat, bagian kulup pada kemaluan menjadi tempat ideal pertumbuhan kuman karena fungsinya menjaga kelembaban di sekitar kepala kemaluan pria. Iritasi atau luka pada bagian kulup dapat menyebabkan pembengkakan dan rasa tidak nyaman. Berikut adalah beberapa penyebab iritasi yang memicu penyakit balanitis. Pertama, terburu-buru saat mandi sehingga kurang bersih membilas sisa sabun secara bersih pada area kemaluan. Kedua, menggunakan sabun pewangi berlebihan atau sabun antiseptik yang terlalu kuat atau basah. Ketiga, menggunakan bahan pembersih atau sabun yang membuat kulit di bagian kemaluan menjadi kering. Keempat, meminum obat-obatan tertentu seperti obat tidur, antibiotik, obat pencahar, atau obat anti nyeri. Selain penyebab tersebut, berikut adalah gangguan atau kondisi penyakit yang meningkatkan resiko penderitanya untuk mengalami kondisi balanitis. Pertama, penyakit artritis reaktif. Penyakit artritis merupakan sebutan untuk gangguan nyeri dan bengkak pada sendi. Kondisi ini disebabkan oleh infeksi pada bagian tubuh lain seperti infeksi di saluran kencing, bagian kemaluan, atau saluran pencernaan. Kedua, penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula. Penyakit ini diakibatkan oleh peningkatan kadar gula darah, akibat kekurangan jumlah insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Kondisi gula yang tinggi dan tidak terkontrol, dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah mengalami infeksi. Salah satunya jamur di area kemaluan. Ketiga, penyakit menular akibat berganti-ganti pasangan, seperti penyakit sifilis atau raja singa, infeksi trikomonas, dan penyakit gonore atau kencing nanah. Seperti apa ciri atau gejala seseorang mengalami gejala balanitis? Pertama, terjadi bengkak dan kemerahan di area kulup atau kulit kemaluan. Kedua, keluar lendir atau cairan putih pada kemaluan. Ketiga, terasa gatal di area kemaluan. Keempat, pembengkakan pada kemaluan, sehingga dapat menekan saluran kencing yang menyebabkan nyeri pada saluran kencing. Seperti apa pemeriksaannya? Selain melakukan pemeriksaan fisik, dokter pun akan menganjurkan beberapa pemeriksaan untuk mengetahui penyebab balanitis. Pertama, jika keluar nanah atau cairan di sekitar kemaluan, dokter akan menganjurkan pemeriksaan swab dengan mengambil sampel lendir. Kedua, pemeriksaan urin atau air kencing. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui penyebab infeksi, apakah diakibatkan oleh bakteri atau jamur. Seperti apa pengobatannya? Pertama, hentikan penggunaan sabun berpengharum atau produk pembersih yang menyebabkan iritasi atau alergi. Kedua, bersihkan kemaluan dengan air hangat. Ketiga, selalu jaga kemaluan tetap kering. Jika habis kencing atau berhubungan harus dibersihkan dan dikeringkan. Keempat, gunakan obat atau salep dari dokter.
Obat ini akan mengurangi rasa gatal dan peradangan. Untuk salep yang digunakan bergantung pada penyebab sakit. Pertama, jika akibat infeksi bakteri akan diberikan salep antibiotik. Kedua, jika akibat jamur akan diberikan salep anti jamur. Ketiga, jika akibat alergi akan diberikan salep anti radang atau anti alergi. Berikut akan dijelaskan masing-masing salep atau obat untuk mengatasi balanitis, yaitu infeksi di sekitar kulit dan kepala kemaluan pria. Pertama, salep Nystatin. Nystatin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi jamur, khususnya infeksi jamur Candida. Obat ini dapat mengobati kandidiasis atau infeksi jamur yang terjadi pada rongga mulut, tenggorokan, usus, dan kemaluan. Nystatin merupakan obat anti jamur yang bekerja dengan cara merusak membran sel jamur. Akibatnya sel jamur akan berhenti tumbuh dan berkembang. Obat ini tidak menimbulkan rasa perih sehingga nyaman digunakan. Bagaimana cara penggunaannya? Untuk infeksi jamur di kulit misalnya balanitis, untuk dewasa dan anak-anak, dioleskan di bagian yang terinfeksi jamur 2 kali sehari. Kedua, salep hidrokortison. Salep hidrokortison digunakan jika balanitis diakibatkan oleh radang atau alergi kulit, dengan ciri bengkak, kemerahan, dan terasa gatal atau perih. Salep hidrokortison merupakan obat yang memiliki manfaat sebagai anti-inflamasi atau anti radang, anti pruritus atau anti gatal, dan anti alergi. Berikut contoh salep anti radang. Beberapa jenis salep anti radang ada yang dicampur dengan antibiotik dan anti jamur. Pencampuran ini bertujuan untuk mengobati bengkak atau gatal akibat infeksi jamur atau bakteri. Jika penyebab balanitis adalah alergi, hindari penggunaan sabun yang berlebihan, terutama sabun berpengharum dan memiliki antiseptik kuat. Gunakan sabun bayi atau sabun yang digunakan khusus untuk kulit sensitif. Ketiga, salep Clindamycin. Clindamycin adalah jenis antibiotik untuk mengobati infeksi balanitis akibat infeksi bakteri. Antibiotik ini bekerja dengan cara mengganggu bakteri yang menghasilkan protein. Bergantung pada jenis infeksi dan dosis Clindamycin, obat ini dapat membunuh atau menghentikan pertumbuhan bakteri. Dokter menggunakan obat ini untuk mengobati berbagai infeksi bakteri, terutama infeksi bakteri anaerob atau bakteri yang tidak bisa tumbuh di lingkungan yang terdapat oksigen. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok atau bisa diobati dengan berendam air panas ini adalah penyakit kulit akibat infeksi jamur, seperti gatal, diarea, selangkangan, panu, kudis, kadas, dan kurap. Mengapa berendam di air panas ini dapat menghilangkan infeksi jamur? Karena sumber air panas di gunung mengandung belerang atau sulfur. Sulfur atau belerang selain dikenal sebagai bahan alami anti jamur, sulfur atau belerang ini sangat baik untuk membunuh kuman. Salah satunya infeksi kulit yang diakibatkan oleh bakteri. Dapat sembuh dengan berendam di sumber air panas, karena memiliki efek antibakteri. Belerang ini dapat mengobati jerawat akibat infeksi bakteri. Ciri jerawat akibat infeksi bakteri adalah jerawat yang luas meradang di muka, dan menyebabkan jerawat yang besar berisi nanah. Tipe jerawat ini sangat susah dihilangkan, perlu antibiotik, tetapi dengan sumber air panas di pegunungan dapat hilang.
Air panas membuka pori-pori kulit yang tersumbat sehingga sulfur atau belerang dapat masuk ke dalam pori dan membunuh bakteri. Dalam ilmu kimia sulfur atau belerang ini bersifat asam sama seperti cuka.